berpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Apakah kau Cincancu? Naga, kau memang harus dihukum. Tunjukkanlah jalannya. Jadi aku harus bagaimana? Roh naga pun memanggil Tong Samcong sebagai guru, dan kini rohnya tenang setelah Tong Samcong juga para biksu lainnya mendoakan dirinya. Kaisar Tong Taichung merasa berhutang budi karena telah diselamatkan Biksu Tong dari amukan roh naga. Ia pun mengangkat Tom Samcong sebagai adiknya dan akan membangun kuil Haoseng di mana Tom Samcong ditunjuk sebagai ketuanya. Namun tanpa diduga, Tong Samcong menolaknya karena ia hanya ingin menimba ilmu untuk menolong umat manusia. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bermimpi bertemu dengan Dewi Kuan Yin yang menuntunnya ke hutan bambu di Gunung Hutou. Mendengar hal itu, Kaisar merasa ragu karena hutan bambu tersebut ia anggap mitos belaka dan tidak pasti di mana keberadaannya. Belum pernah ada yang ke sana. Pikirkan dulu masak-masak. Tong Samcong yang merasa yakin tentang petunjuk di mimpinya tersebut sehingga ia tetap kekeh akan pergi ke sana, apapun resikonya. Kaisar pun tak bisa berbuat banyak, hanya mendukungnya dengan memberikan Tong Samcong satu barisan prajurit terbaik untuk mengawal perjalanannya. Sampai kau tiba di hutan nanti, satu barisan prajurit pilihan akan menyertai. Singkat cerita, Tong Samcong berangkat memimpin satu barisan prajurit mencari Gunung Hutou. Kini mereka mulai ragu tentang keberadaan gunung tersebut karena kini sudah 3 tahun lamanya mereka belum juga menemukan keberadaan gunung tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang melantunkan pujian di atas tebing. Tong Samcong bertanya di mana letak Gunung Hutou juga hutan bambu tempat Dewi Kuan Yin karena ia ingin menemuinya. Lalu si wanita tersebut menjawab bahwa Dewi hanya ingin bertemu dengan orang yang pemberani, bukan orang biasa seperti mereka. Nona, lihatlah kami semua sudah begini lelah. Para prajurit pun ikut meyakinkan si wanita agar mengatakan di mana letak Gunung Hutou. Akhirnya wanita tersebut akan mengatakan jika mereka mampu menjawab pertanyaannya, yaitu dari mana kalian dan akan kemana kalian pergi. Merasa pertanyaan cukup mudah, para prajurit pun menjawab bahwa mereka dari Chang'an ingin menemui Dewi Kuan Yin. Si wanita pun mengatakan bahwa mereka harus melupakan untuk bisa bertemu Dewi. Prajurit lainnya kemudian mencoba memberikan jawaban yang lebih detail, namun tetap bukan itu jawaban yang ia inginkan. Lalu Biksu Tong mencoba menjawab bahwa mereka berasal dari tempat yang kacau dan ingin kembali ke tempat yang tenang. Mendengar jawaban itu, si wanita menunjukkan jalan menuju Gunung Hutou. Lalu ia pun menghilang begitu saja. Jauh, ingin kembali ke tempat yang tenang. Kau lurus saja sampai ke seberang sana. Semuanya senang karena arah menuju tujuan sudah mereka dapatkan, namun ternyata jalan yang ditunjukkan wanita tadi adalah jurang yang membuat para pengawal meminta agar Tong Samcong pulang. Karena mereka pikir itu hanyalah bualan semata. Biksu Tong yang merasa yakin atas petunjuk tersebut, ia pun menyuruh semua prajurit untuk pulang dan mengatakan pada Kaisar bahwa jika ia telah bertemu Sang Dewi maka ia akan segera pulang. Kemudian dengan tekad kuat Tong Samcong melangkah ke jurang tersebut, namun anehnya ia tak terjatuh dan mampu menyeberangi jurang secara ajaib. Ia berjalan di atas angin. Sesampainya di ujung jurang, ia pun senang dan tiba-tiba tempat tersebut berubah menjadi tempat para wanita cantik yang sedang menari. Tak lama kemudian, teteh-teteh menggemaskan ini menggoda Tong Samcong agar bermain bersama mereka. Juga memilih di antara mereka yang ia sukai karena di sana tidak ada Dewi. Namun karena pendiriannya kuat, Tong Samcong pun mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu Dewi Kuan Yin. Bagaimana kalau main bersama kami? Cantik-cantik kan di sini. Di sini tidak ada Dewi. Bagaimana? Lama-kelamaan para wanita itu pun hilang dan tempat tersebut berubah menjadi alam neraka. Tong Samcong pun mengatakan bahwa ia ingin bertemu Dewi Kuan Yin. Lalu para penjaga di sana mengatakan bahwa di sana adalah alam neraka dan tak ada yang namanya Dewi Kuan Yin. Jika Tong Samcong tetap di sana, maka mereka akan memasukkannya ke wajan penggorengan. Namun dengan teguh, Tong Samcong tetap akan menunggu Dewi sampai ia pun disiram minyak panas dari wajan dan tiba-tiba setelah melihat Dewi Kuan Yin, Tong Samcong memohon untuk mengajukan beberapa pertanyaan, di mana ia bertanya untuk apa mendalami ajaran Buddha. Dewi pun menjawab adalah untuk menolong umat manusia. Lalu ia pun bertanya kembali jika Buddha Maha Pengasih, kenapa masih ada alam neraka? Dewi menjawab bahwa yang kau lihat adalah luarnya saja.
Urusan mati bukanlah urusan manusia dan jika kau mendalaminya maka akan terbebas dari penderitaan. Tong Samcong pun menanyakan kemanakah ia harus mencarinya. Lalu sang Dewi menjawab bahwa di biara Thailand di India ada sebuah kitab dan jika sudah mendapatkannya maka semua dendam akan mencair dan bencana pun akan hilang. Dewi pun menghadiahkan Tom Sancong sebuah tongkat karena perjalanan ke barat sangatlah berbahaya. Dan kuhadiahkan tongkat ini untuk memperoleh kitab tersebut. Singkat cerita, Tong Sancong akan segera berangkat ke barat untuk mengambil kitab suci. Kaisar pun mengatakan bahwa ia akan memberikan satu kompi prajurit untuk mengawal dirinya. Namun, Tom Sancong menolaknya karena kali ini ia hanya ingin berjuang sendirian. Lalu Kaisar pun memberikan surat jalan serta kuda terbaik. Setelah minum bersama Kaisar, Tong Sancong pamit di mana Kaisar berpesan agar Tong Sancong segera pulang jika misinya telah selesai. Adik, Setelah berpamitan, Tong Samcong pun pergi, namun dalam perjalanannya terlihat kuda yang ia bawa sudah kelelahan. Akhirnya Tong Samcong pun membebaskan kuda tersebut sedangkan ia melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian ia melewati gunung yang dinamakan Gunung Lima Jari. Dan menurut masyarakat sekitar, di sana ada seekor kera yang terkurung. Di mana setiap malam kera itu selalu menangis keras, bahkan tangisannya sampai terdengar ke desa sekitar gunung. Meski takut, Tong Samcong pun memberanikan diri untuk melihat kera yang terkurung di sana. Hei, siapa yang berani mondar-mandir di atas kepalaku? Ketika Tong Samcong sampai di atas bukit, Gokong pun menanyakan siapakah orang yang berani berjalan di atasnya. Lalu sang biksu mengatakan bahwa ia adalah biksu yang melewat untuk pergi ke barat. Gokong pun gembira karena ia sadar bahwa orang tersebut adalah orang yang Dewi Kuan Yin maksud. Lalu ia pun meminta dengan menyebut guru agar sang biksu segera membebaskan dirinya. Tong Samcong pun kebingungan sampai akhirnya ia panjatkan doa agar Gokong bisa keluar dari kurungan tersebut. Jika hamba memang berjodoh dengan keras sakti ini, mohon Buddha mau melepaskannya. Aku akan jalan-jalan dulu ya. Tunggu aku, ya. Setelah itu, Tong Samcong memberikan nama Heng Kyu pada Gokong sebagai nama Budanya. Namamu Heng Kyu. Heng Chu. Wah, bagus juga. Terima kasih. Kini mereka pun mulai akrab di mana Gokong diajak mengambil kitab suci dengan cara berjalan selangkah demi selangkah. Dan hal ini sedikit membuatnya resah. Karena kita tahu bahwa Gokong bisa terbang dengan sangat cepat. Namun akhirnya ia pun menuruti apa kata gurunya. Gokong meminta agar ia bisa menemui anak buahnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Dan permintaannya dikabulkan dengan ditemani Biksu Tong. Gokong pun pergi ke Gunung Huaguo. Melihat Gokong sedang asik bermain bersama anak buahnya, Biksu Tong pun tak tega melihatnya. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi sendiri dan tanpa pamit ia pun mulai meninggalkan Huaguo. Di perjalanan ia terperosok pada sebuah jurang sampai akhirnya diselamatkan Dewi Kuan Yin yang menanyakan di mana keberadaan Gokong. Biksu Tong mengatakan bahwa ia tak sanggup melihat Gokong yang sedang bahagia di Huaguo sehingga ia meninggalkannya. Namun Dewi mengatakan bahwa ini adalah takdir untuk menebus kesalahan Sun Gokong. Dan sebagai guru dengan muridnya, maka Gokong akan kembali menemuinya. Dewi Kuan Yin memberitahu suatu cara agar Gokong bisa dijinakan. Ku beritahu cara menjinakannya. Dia pasti kembali sebagai guru dan murid. Di Huaguo sendiri terlihat Gokong melamun karena gurunya tidak ada. Ia pun sempat berpikir bahwa ini adalah kesempatan agar ia tak lagi bertugas mengawalnya. Namun di sisi lain, ia pun harus menebus segala kesalahannya sehingga kini Gokong kembali menemui gurunya. Setelah bermaaf-maafan, Biksu Tong menyuruh Gokong mengambil makanan yang ia bawa. Lalu setelah makan, mereka akan pergi ke barat. Kau kuberi kesempatan sekali lagi. Nanti setelah makan, kita berangkat. Iya. Gokong menemukan sebuah topi yang merupakan pakaian Biksu Tong semasa kecil. Gokong pun mencoba memakainya dan Biksu Tong membacakan mantra yang Dewi Kuan Yin ajarkan. Seketika Gokong berubah pakaiannya serta ia pun jadi menggunakan sebuah simpai emas di kepalanya. Hei. Semakin gurunya membacakan mantra, semakin sakit terasa di kepala Gokong, dan hal ini adalah salah satu cara untuk menjinakkan Sun Gokong. Di mana jika ia tidak menuruti gurunya, maka ia akan membacakan mantra yang membuat kepalanya terasa sangat sakit. Berubah. Bukan gagasanku. Dewi Kuan Yin yang mengajariku. Gokong pun marah dan berniat akan mengobrak-abrik tempat Dewi Kuan Yin.
Namun gurunya mengatakan jika Gokong melakukannya maka Dewi Kuan Yin akan membacakan mantra sehingga Gokong akan teramat kesakitan. Baiklah, kita berangkat. Mereka pun mulai melakukan perjalanan di mana Gokong masih sangat liar dengan kebiasaan lamanya sebagai kera yang memiliki kesaktian luar biasa. Ketika sampai di suatu kota, Gokong pun banyak dicemooh oleh orang yang ada di sana yang menganggapnya siluman. Ia pun mencium hawa siluman, namun orang-orang di sana malah melempari Gokong. Karena emosi, Gokong pun mengeluarkan tongkat saktinya lalu memukulkannya ke tanah yang membuat orang-orang terpental. Tiba-tiba Gokong dihentikan dengan kesakitan di kepalanya akibat Biksu Tong membacakan mantra simpai emas. Kepalaku sakit. Setelah melanjutkan berjalan di desa tersebut, sampailah mereka di sebuah rumah yang sangat besar. Biksu Tong berniat meminta sedekah makanan pada pemilik rumah tersebut. Namun nampaknya Gokong mencurigai keberadaan siluman. Tak lama kemudian pemilik rumah pun keluar didampingi masyarakat yang marah untuk menghakimi Gokong. Untungnya setelah Biksu Tong mengatakan siapa dirinya, ia pun dipersilahkan untuk masuk. Adik Kaisar Negeri Tong. Setibanya di dalam, Biksu Tong diperlakukan bagai raja, diberi makanan enak dan dipuji-puji. Namun mereka malah membuli Gokong habis-habisan, juga mengatakan bahwa Gokong tetaplah siluman yang beruntung karena memiliki guru yang sangat mulia. Gokong pun penasaran karena rumah sebesar itu hanya dihuni oleh 2 orang. Pemilik rumah pun mengatakan bahwa mereka memiliki anak perempuan juga menantu yang sangat baik, juga sangat kaya raya, yang kini sedang memungut uang sewa di desa sebelah. Masyarakat pun memuji menantu pemilik rumah yang katanya ia sangat ramah. Namun Gokong yang memiliki kemampuan luar biasa, ia pun sudah tahu bahwa menantu mereka adalah siluman. Kami sangat beruntung. Siluman mengadut Buddha, sungguh menggelikan. Aku sedang membaca kitab. Gokong terus dibully pemilik rumah dan masyarakat yang ada di sana dengan terus mengungkit bahwa Gokong adalah siluman. Karena habis kesabarannya, Gokong pun mengatakan bahwa menantu mereka lah yang siluman. Bahkan ia mengatakan bahwa rumah ini adalah hasil sihir siluman tersebut. Mereka pun tidak percaya sedikit pun karena yang mereka tahu menantunya adalah pria yang sangat baik dan tak mungkin ia adalah siluman. Gokong pun membuktikan ucapannya dengan menunjukkan rumah yang mereka tempati. Ternyata benar itu adalah hasil sihir dan ternyata selama ini mereka hanya tinggal di atas sungai. Aduh, karena ini penduduk desa tinggal di atas sekolah beruntung bertemu dengan aku, si keras sakti. Setelah tahu kebenarannya, mereka pun memohon agar Biksu Tong juga Gokong menyelamatkan putrinya dari siluman tersebut. Setelah menerima perintah gurunya, Gokong pun bersiap untuk menangkap siluman tersebut. Ia pun menunjukkan pada semua orang dengan ajian pengintainya di mana siluman itu berada. Setelah itu, masyarakat merasa khawatir akan keselamatan wanita yang sudah menjadi istri siluman tersebut. Gokong pun meminta semuanya untuk menunggu di lapangan, sedangkan ia sendiri pergi menangkap siluman tersebut. Di lain tempat terlihat siluman yang Gokong maksud sedang bersama Cincing, sang istri tercintanya. Ternyata ia adalah Cupatkai, sang dewa cinta yang sudah lelah menunggu pengambil kitab suci. Sehingga akhirnya ia pun jatuh cinta pada seorang wanita, lalu menikahinya. Mereka terlihat bahagia, namun karena kecapean tiba-tiba penyakit asma Cincing pun kambuh. Ia pun dibawa Cupatkai untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan pergi mencari obat. Ketika sedang di kota untuk membeli obat, Patkai pun dikejutkan dengan kehadiran Sun Gokong yang tiba-tiba menghadangnya. Gokong pun melihat dengan mata apinya bahwa ternyata itu adalah siluman babi. Tanpa banyak basa-basi, Gokong pun menyerangnya sampai kaki Patkai terkena pukulan dan berubah menjadi kaki babi. Ia pun mampu kabur dari Gokong dan pulang pada istrinya sambil menyembunyikan kaki babinya. Cincing merasa aneh dengan kelakuan suaminya yang bertingkah aneh sampai akhirnya Patkai pamit kembali untuk mencari obat. Kenapa kau bungkus kaki dengan kain? Aku pun tidak mengerti apa yang kau katakan. Oh, kau teruskan tidurmu, aku akan membeli obat. Patkai memilih jalan lain untuk kembali membeli obat, namun penciuman Gokong tak dapat ia kelabui, sehingga kini ia pun ditemukan oleh Gokong. Tanpa banyak basa-basi, Gokong mulai menghajar Patkai, di mana setiap anggota tubuh yang terkena pukulan tongkat Gokong maka semuanya berubah ke wujud aslinya. Dan Patkai pun kini menjadi sosok yang sebenarnya. Namun untung Patkai mampu kabur kembali dari Sun Gokong. Tak ada pilihan lain, Patkai pun pulang pada Cincing dengan membungkus tubuhnya menyembunyikan wujud aslinya. Cincing pun merasa heran atas kelakuan suaminya, di mana ia bertanya apakah Cincing akan tetap mencintai dirinya jika sebenarnya ia tidak tampan dan juga tidak kaya raya.
Cincing pun menjawab bahwa ia akan tetap mencintai suaminya apapun kondisinya. Patkai pun merasa lega, lalu ia membuka semua penutup tubuhnya dan tiba-tiba Cincing pun kejang-kejang lalu meninggal dunia karena kaget melihat wujud asli suaminya yang ternyata seperti babi. Singkat cerita, Patkai pun ditangkap oleh Gokong lalu dibawa ke hadapan masyarakat juga gurunya. Patkai mengatakan bahwa Cincing telah meninggal dan hal ini membuat orang tua juga masyarakat marah dan hendak membunuh Patkai dengan memotong tubuhnya untuk dipersembahkan pada Dewa Langit. Tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Yin dan ceritanya kita lanjutkan di episode 8.